Nomor 11, 3 vektor dituliskan sebagai berikut. Resultannya berarti S1 8I dikurang 2J, S2-nya 6I ditambah 5J, S3-nya adalah 4I dikurang 6J. Oke, kita cari resultannya, yaitu ini adalah 10I dikurang 3J, Diana. Ini min 4 ya. Ya, jumlahin aja nih. Min 2 tambah 5 tambah min 6. Min 3 ya. Ya, ini 8 tambah 6 dikurang 4, 10. Nah, berarti artinya ini punya si X, ini punya si Y. Berarti koordinat X itu adalah 10, dan koordinat Y adalah min 3. Yaitu jawabannya yang D. Ini X, ini Y kan, ini min 3. Kita lanjut. 12. Dua vektor kecepatan memiliki V1-nya 18, V2-nya 24. Jika resultannya adalah 6, sudut yang diapitnya adalah, berarti resultan sama dengan akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 V2 cos 60. Nah, ini kita kuadratkan. Berarti ini R kuadrat sama dengan, ini habis akarnya ya. Jadinya V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 V2 cos 60. Nah, kan yang ditanya sudut. Berarti 6 kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 2 kali 18 kali 24. Kok cos 60? Cos theta lah, nak. Cos theta. Nah, kita lanjut di sini. Berarti 36 sama dengan 324 ditambah 576 ditambah 864 cos theta. Nah, kita jumlahin 36 dikurang 324 dikurang 576 sama dengan 864 cos theta. Berarti ini hasilnya adalah min 864 sama dengan 864 cos theta. Berarti ini artinya ini coret, berarti min 1 sama dengan cos theta. Cos berapa yang min 1? Yaitu 180. 180 derajat D ya. Baiklah, kita lanjut soal 13. Dua vektor gaya F1, F2 bertitik tangkap sama saling mengapit sudut alfa. Jika F1 tambah F2 sama dengan 3 F1 kurang F2 dan F1 sama dengan F2 dan F1, F2, Fr, nilai alfanya adalah. Berarti nilai ininya ya, sudutnya. Berarti nah, ini kita jabarkan ya. F1 ditambah F2 sama dengan akar 3 F1 kurang F2. Nah, F1 tambah F2 itu adalah akar dari F kuadrat ditambah, karena nilainya sama ya, kita misalkan aja dengan F. Berarti F ditambah F kuadrat tambah F kuadrat, F kuadrat ditambah 2 kali F cos theta sama dengan akar 3 dikali akar F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F bukan ditambah, dia pengurangan ya, dikurang cos theta. Nah, jadi kan ini boleh dijumlahin, jadinya ini 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos theta sama dengan akar 3, yaitu ini juga 2F kuadrat dikurang 2F kuadrat cos theta. Nah, ini sama-sama kita kuadratkan ya. Berarti ini jadinya 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos theta sama dengan 3 kali dalam kurung ini kan 2F kuadrat dikurang 2F kuadrat cos theta. Nah, kita kalikan ke dalam 2F2 di kuadrat 2F2 kuadrat cos theta
sama dengan 6F kuadrat dikurang 6F kuadrat cos theta. Nah, kita pindahin 2F kuadrat cos theta ditambah 6F kuadrat cos theta sama dengan 6F kuadrat dikurang 2F kuadrat. Berarti 2F kuadrat cos theta, enggak, langsung kita tambahin aja, nak. 8F kuadrat cos theta, ya kan? Sama dengan, ini 6, kok gini? Oh ya, 4F kuadrat. Nah, F kuadrat coret, ini bagi 4, 2, bagi 4, 1. Berarti cos theta, 2 cos theta sama dengan 1. Cos theta sama dengan 1 per 2. Berarti cos berapa yang hasilnya 1/2, yaitu cos 60. Jadi jawabannya C. Kita lanjut nomor 14 ya. Tika mengendarai sepeda motor menuju kios buah untuk membeli semangka. Kios buah berada di utara rumahnya, utara, selatan, barat, timur. Berarti ke utara ya. Ke timur. Nah, utara sejauh 2 meter per sekon. Kecilin lagi ya. Kemudian, jika di tengah jalan Tika menghindari jalan berlubang dan sepedanya mengalami penyimpangan 30 derajat. Anggaplah di sini. Berarti 37. Kecepatan sepeda saat terpengaruh, berarti resultannya yang ditanya ya. Berarti kalau bagian di sini, ini nanti adalah PY-nya adalah 2 cos 37. Sedangkan bagian di sini ada PX-nya adalah P sin 37. Nah, ini V2 ya, ini V2, ini V1. Nah, jadi V1X-nya adalah 0, V1Y-nya adalah 2. Kemudian V2X-nya adalah V ini kan, V sin 37, berarti 2 sin 37, 3/5, berarti 6/5. 6 bagi 5 itu adalah 1,2. 1,2. Kalau ini kan 2 kali 4/5, berarti 8/5. Nah, 8 bagi 5 itu adalah 1,6. 1,6 gitu kan. Ini V1-nya 2 meter per sekon. Nah, ini V2X. Ini berarti V2Y. V2Y-nya 1,6. 1,2, V2Y-nya adalah 1,6. Nah, berarti kita cari dulu sumbu X saja. Sumbu X berarti 0 ditambah 1,2, yaitu 1,2. Y-nya adalah 2 ditambah 1,6, berarti 2,6. Nah, baru kita cari resultan ya, karena ditanya resultan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti 1,2 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat. Berarti 1,44 ditambah 2,6 kali 2,6, yaitu 6,76. Berarti R sama dengan 6,76 ditambah 1,44, yaitu akar 8,2. Nah, akar 8,2 adalah 2,86 atau mendekati 3 ya. Nah, berarti nggak ada jawabannya ya. Berarti kita ambil aja dia 2, sekian gitu kan. Nah, berarti F. Kita bulatkan aja ya, 3 meter per sekon. Nomor 15. Nah, di sini perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan 10 meter per sekon, membentuk sudut 60 derajat terhadap arus sungai. Diketahui kecepatan arus sungai 6. Jika perahu sampai di seberang setelah 1 menit, jarak tempuh perahu adalah. Kita buat dulu diketahui, yaitu P perahu sama dengan 10 meter per sekon. Sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Berarti V arusnya adalah 6 meter per sekon. T-nya adalah 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, yang ditanya itu jarak ya. Jarak itu berarti S-nya. Nah,
Untuk mencari S itu kita harus menggunakan F resultan dikali T. Masalah kita sekarang cari F resultan dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, V perahu itu dia membentuk sudut 60 derajat. Berarti di sini V perahunya 10 membentuk sudut 60 derajat. Kemudian kalau kita jabarkan Px-nya adalah 10 cos 60, berarti 10 kali setengah yaitu 5. Sedangkan Vy-nya nanti di sini ya, ini Vy, ini Px, Vy-nya adalah 10 sin 60, berarti 10 sin 60 adalah setengah akar 3, yaitu 5 akar 3. Nah, 5 akar 3 itu sekitar 8,66 meter per sekon. Nah, arus itu berarti otomatis di sini ya, sama dengan V arus. Dia kan arus searah dengan sumbu X ya, berarti kalau kita cari resultannya, Vx-nya saja adalah 5 ditambah V arus. Berarti V arus itu kan 6. 5 tambah 6 sama dengan 11. Sedangkan untuk Vy totalnya adalah 8,66. Nah, baru kita cari resultan V-nya adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti Vx-nya adalah 11 kuadrat ditambah 8,66 kuadrat. Berarti jadinya adalah 121 ditambah, ini mendekati 75 ya. Sehingga dapatnya adalah akar 196. Akar 196 itu adalah 14. Berarti ini resultan untuk P ya. Ini P resultan. Nah, udah dapat kan? Ya udah tinggal masukin sini. 14 kali 60. Berarti 14 kali 60 adalah 840 meter. Jawabannya adalah D. Kita lanjut bagian yang 16. Sebuah truk mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Berarti lurus ini semua ya. Selama 10 sekon, yang 10 sekon, berarti ini enggak. Ini ya, ini enggak, ini enggak. Yang 10 sekon aja ya. Terus truk mempercepat dengan kecepatan 5 selama 5 sekon, berarti 15. Itu ini juga. Nah, kita cari dulu percepatannya 5. Nah, coba kita cari yang A ini. Percepatannya A sama dengan Vt kurang V0 per T. Nah, Vt-nya adalah 55, kurang V0-nya itu 15, dibagi 5. Berarti 40 bagi 5, berarti ini 8. Berarti ini A-nya 8, dia 5. Berarti yang ini ya. Ini A sama dengan Vt-nya 40, kurang 15 per 5. 40 lah nak, 0. 40 kurang 5 berarti 5, 3, 25. Bagi 5 berarti 5 meter per sekon kuadrat. Ya otomatis langsung aja ini berarti jawabannya. D. Karena dia percepatannya sesuai ya. Kalau ini kan percepatannya 8. Nggak sesuai kan, dia 5. Berarti D. Nomor 17, Pak Arif mengendarai motor dengan kecepatan V sama dengan 57,6 km per jam. Kita rubah ke meter per sekon, 57,6 kali 1000 bagi dengan 3600. Itu adalah 16 meter per sekon. Kemudian Pak Arif mengerem mendadak 5 meter dari awal, berarti S-nya adalah 5 meter. 5M. Waktu yang diperlukan agar motor benar-benar berhenti, berarti T. T sama dengan S per V. 5 bagi 16. 5 bagi 16 itu adalah 0,3125. 3125 ya. 5 meter kan? 3125 seharusnya. 5 bagi 16. Tinggal kayak ini nak. 31,25A ya. 18. Mobil A dan mobil B terpisah sejauh, berarti mobil A di sini, ini mobil
B terpisah sejauh 250. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Utara, selatan, barat, timur. Oh, berarti ini mobil, salah nih ya. Ini mobil B, ini mobil A. Berarti B ke barat, A ke barat, B ke timur. Berarti PA-nya 20 dan PB-nya adalah 10. Mobil B akan berpapasan setelah bergerak selama berarti T. Jadi nanti adalah ini S sama dengan SA tambah SB. Karena dia ketemu di satu titik. Dimana nanti kan. Berarti 250 sama dengan PA kali T ditambah PB kali T. 250 sama dengan PA 20 kali T ditambah 10 kali T. Berarti 250 sama dengan 30 T. Coret-coret. 25 bagi 3. Itu adalah 8,33. Ya, berarti di sini T sama dengan 25 bagi 3, yaitu 8,33 sekon. Nah, seharusnya jawabannya berarti nggak ada ya, 8,33 sekon. Jadi jawabannya F seharusnya. Oke, itu kan 250. Ya, bener nih ya, 250. Kita lanjut nomor 19. Bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon, V sama dengan 10 meter per sekon di jalan lurus. Setelah bergerak sejauh S sama dengan 100 meter, kelajuan bus berarti ini V0, VT-nya menjadi 20 meter per sekon. Waktu yang diperlukan agar bus mempunyai kelajuan 20 meter per sekon ini adalah berarti T yang ditanya. Ini kita gunakan rumus VT, VT aja, ini nggak bisa ya. Ini, rumus ini aja maksudnya S sama dengan V0 kali T, atau boleh juga sih kita cari percepatan dulu. Tapi kalau cari percepatan, T-nya nggak ada ya. Oh, bisa. S sama dengan VT kuadrat, tapi T nggak ada ya. Tunggu, kalau rumus pertama, bisa langsung dapat T ya. Berarti, tapi A-nya nggak ada. Kalau rumus kedua, kalau rumus pertama kan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. A kita nggak ada, T juga nggak ada. Rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Oh, berarti bisa kita dapat A dari sini ya. Rumus ketiga kan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini nggak bisa juga. Berarti rumus kedua aja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, VT kita 20 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali A kali 100. 400 sama dengan 100 ditambah 200A. Berarti 400 dikurang 100 sama dengan 200A. 300 sama dengan 200A. Coret-coret 3 per 2 sama dengan A. 1,5 sama dengan A. Nah, dapat A-nya 1,5 kan. Baru bisa kita cari T. Dengan rumus pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. 20 sama dengan 10 ditambah 1,5 kali T. Berarti 20 kurang 10 sama dengan 1,5 kali T. 10 sama dengan 1,5 T. Berarti T sama dengan 10 bagi 1,5. 10 bagi 1,5 yaitu 6,7 sekon. Jawabannya D. 20. Sebuah bola dilempar ke atas dari puncak gedung X dan jatuh ke tanah dengan kecepatan 30. Berarti nanti VT-nya di sini 30 meter per sekon. Kecepatan bola saat dilempar adalah, berarti bolanya dilempar di sini V0. Gravitasinya 9,8. Berarti kecepatan awal ditanya ya, V0. Nah, ini kan dia bergerak kayak gini nanti tuh. Kita cari dulu H maksimum yang ini ya, H max. Nah, H max-nya itu berarti VT-nya di sini nanti ketika hanya maksimum, kalau kita gambar dari sini,
Ini kan 20. Ini dilempar, ada fenolnya nanti kan. Fenolnya ditanya. Nah, dia kan bergerak kayak gini nanti. Kan? VT di sini adalah 30. Nah, ketika dia sampai di puncak ini, nanti kan dia ada H maksimum nih. Otomatis di sini VT-nya sama dengan 0, tapi untuk yang bagian sini ya, bagian 1. Kalau bagian 2 kan otomatis yang ini. Berarti nanti V0-nya yang jadi 0 gitu. Ini bagian 1 ya, bagian 1. Ini gambar bagian 2. Kita cari dulu di bagian 1. Nah, di bagian 1 itu bisa kita cari nilai dari Hmax-nya ya. Hmax ya, berarti kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia naik ke atas, berarti dikurang 2G kali Hmax. Berarti VT-nya 0, V0-nya 0 dikurang 2 kali G. Hmax-nya kita nggak tahu berapa ya. Nah, berarti pindah ruas, G-nya kan 9,8. 9,8 Hmax. Berarti V0-nya tetap V0 kuadrat. Berarti pindah ruas 9,8 kali 2, 19,6 Hmax sama dengan V0 kuadrat. Nah, V0 kuadrat sama dengan akar dari 19,6 Hmax. Nah, berarti gimana tuh? Nah, sekarang kita coba cari bagian yang kedua ya. Bagian kedua itu kan ada V0-nya sama dengan 0. VT-nya adalah 30. Berarti bisa kita cari ini H totalnya ya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia jatuh ke bawah ditambah 2 kali G kali H. Nah, VT-nya itu 30 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 kali H. Berarti ini 900 sama dengan 19,6 H. Berarti H sama dengan 900 bagi 19,6. Berarti itu adalah 19,6. Itu adalah 45,9 meter ya. Nah, baru nanti Hmax itu kita cari menggunakan rumus H dikurang 20. Berarti 45,9 dikurang 20. Berarti 25,91. Nah, itu dapat Hmax-nya ya. Nah, kalau udah dapat Hmax, tinggal masukkan sini. Berarti 19, ini nggak ada kuadrat lagi ya. 19,6 dikali 25,91. Berarti kali 19,6. Akar 508. Akar 508 adalah 22,53 meter per sekon. Dapat jawabannya C.